Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat sahabat-sahabatku dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, ya. Dan dalam pertemuan ini kita dapat mengambil ilmunya, tentunya ilmu yang bermanfaat. Sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku, kali ini saya akan memberikan suatu pengetahuan, ya. Tentunya ini buat saudara-saudaraku yang belum tahu bagaimana cara kita memeriksa permasalahan kenapa mesin getarannya menjadi besar, begitu, atau orang lain mengatakan pincang, ya. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu nanti untuk memeriksa busi, ya, sewaktu mesin hidup. Sehingga sebelum ke yang lain, ya, memeriksa yang lain, kita dapat memeriksa businya terlebih dahulu. Kalau businya sudah oke semua, maka baru kita memeriksa ke bagian-bagian yang lain. Salah satunya misalnya mesin getaran kuat, ya, getarannya besar, ya, tidak seperti normal biasanya. Nah, kita cek satu persatu kondisi daripada busi itu sendiri. Apa sih tanda-tandanya busi bagus, dan juga tanda-tandanya busi yang sudah tidak bisa memercikan bunga api listrik, ya. Oke, kita coba nanti simak bersama-sama. Saya akan melakukan prakteknya untuk melakukan pemeriksaan busi dalam keadaan mesin hidup. Baiklah, kita perhatikan terlebih dahulu bahwa mesin ini mempunyai 4 silinder, ya. Ini silinder nomor 1, posisinya di sini. Kemudian urutan kedua pada distributor ini dihubungkan dengan busi silinder nomor 3. Yang ketiga pada tutup distributor, ya, dihubungkan dengan busi silinder nomor 4. Kemudian yang keempat pada tutup distributor, kabel businya ini dihubungkan dengan busi silinder nomor 2. Jadi firing ordernya, ya, urutan penyalaannya, ini silinder nomor 1, urutan kedua ke silinder nomor 3, urutan ketiga ke silinder nomor 4, urutan keempat pada tutup distributor ke silinder nomor 2. Baik, saya starter mesinnya supaya kita nanti bisa mengecek seperti apa sih getaran salah satu silinder tidak menghasilkan langkah usaha atau businya tidak menyala atau tidak memercikan api listrik, begitu. Nah, saya lepas ini satu, diibaratkan ini terpasang, ya, keempat-empatnya, begitu. Keempat kabel busi terpasang, ya, tapi getarannya seperti apa yang nanti kita lihat. Oke, saya starter dulu terlebih dahulu mesinnya. Kita perhatikan setelah mesin hidup, kita perhatikan getarannya seperti ini, standar normal, begitu, ya. Nah, kemudian saya lepas. Pada saat melepas kabel busi, jangan memegang bagian bawah atau pelindung atau penahan untuk oli, ya. Tapi kita pegang di sini. Kenapa demikian? Dikarenakan di bagian
ujung itu kan ada logam yang berhubungan dengan busi. Kalau karetnya ini rantas, maka akan beralih pada kita pada saat dicabut setrumannya. Ya, nah maka yang dipegang ini kabelnya. Nah, ini saya lihat. Oke, kita lihat bagaimana getaran mesin pada saat salah satu silinder tidak menghasilkan usaha. Nah, getarannya seperti ini. Nah, ini diibaratkan misalnya pada saat kabel busi itu terpasang ke empat-empatnya, tapi getarannya seperti ini, maka kita bisa mengecek busi. Nah, ini tadi normal seperti ini. Ini normal. Setelah kita lepas, getarannya besar. Berarti busi tersebut itu masih bagus bekerja. Sekarang kita mengecek semua busi yang ada pada mesin ini, ya. Ini dalam posisi normal. Ya, saya lepas satu. Jika getarannya besar, ya, bertambah getarannya berarti busi berfungsi. Nah, ini getarannya bertambah berarti busi berfungsi. Sekarang silinder nomor 2. Nah, silinder nomor 2 juga getarannya bertambah. Kita pasang kembali sehingga standar lagi getarannya normal. Cek silinder nomor 3. Getarannya bertambah. Kemudian kita masukkan segera, ya. Dan yang keempat kita cek. Ini juga bertambah getarannya. Jadi kesimpulannya bahwa keempat busi ini berfungsi atau dapat bekerja menghasilkan percikan api listrik dari busi, ya, untuk proses pembakaran bahan bakar. Namun kalau ini salah satu, ya, atau kesemuanya, itu jelas tidak hidup, ya. Misalnya salah satu kita lepas kabel businya, tapi getarannya tetap, itulah busi yang tidak baik. Jadi kita bisa mengecek busi baik dan tidaknya sewaktu mesin dalam keadaan hidup itu. Jika salah satu kabel busi kita lepas, ya, getarannya masih tetap, ya, itu menunjukkan bahwa busi tersebut tidak bagus atau tidak dapat bekerja atau tidak dapat memercikan bunga api listrik, ya. Sebaliknya, jika salah satu kabel busi kita lepas, getaran tambah besar, ya, segera kabelnya itu dipasang kembali ke busi, itu menunjukkan businya bekerja. Terus kita cek lagi kabel busi yang lain, kita lepas, getarannya tambah besar lagi, kita masukkan lagi kabel businya atau kita hubungkan dengan businya, ya, itu menunjukkan juga busi bagus. Jadi intinya bahwa jika kabel busi dilepas, getarannya tetap, berarti businya tidak baik. Jika kabel busi dilepas, getarannya bertambah, busi tersebut itu menunjukkan bahwa busi baik bekerja. Demikian saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, sedikit pengetahuan di dalam mengecek busi pada saat mesin hidup. Gitu. Jadi yang rusak mestinya atau yang tidak berfungsi mestinya itu harus diganti. Nah, mudah kan? Ya, intinya bahwa kita dapat menemukan kendala getaran mesin itu besar dari bagian busi. Kalau itu sudah ketahuan bahwa busi tidak baik, maka kita bisa melepas businya dan diganti dengan yang baru. Demikian sahabat dan saudara-saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat sehingga hanya sekedar menggantikan busi, tidak perlu kita ke bengkel, yang penting ada kunci businya. Dan mudah-mudahan saya bisa membuat konten yang baru lagi, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan apa yang akan saya sampaikan di kemudian
kemudian hari. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.